Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di pembelajaran matematika. Nah, untuk kelas 8 kita akan membahas tentang penerapan barisan dan deret aritmatika dan barisan dan deret geometri. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang barisan aritmatika dan barisan geometri serta deret aritmatika dan deret geometri. Nah, kemarin ini tuh level 1, sekarang kita akan membahas untuk level keduanya, yaitu tentang penerapannya, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa gunanya belajar ini? Kita akan bahas beberapa contohnya. Nah, Ibu harap kalian tetap semangat dalam kegiatan pembelajaran secara jarak jauh ini, ya walaupun agak-agak susah, tapi Ibu harap kalian tetap berusaha semaksimal mungkin. Nah, kita hari ini akan membahas contoh, kemudian di terakhir kita akan mengerjakan soal, ya. Ada 4 soal yang akan saya berikan, kemudian nanti kalian mengerjakan soal tersebut di buku kalian, kemudian difotokan, dan diupload di Google Classroom. Nah, ini apa ya? Kira-kira ada yang penasaran nggak? Sudah ada tulisan seperti ini. Padahal soalnya belum ada. Nah, kita lihat soalnya. Diketahui barisan aritmatika dengan U4 atau suku keempat itu adalah 11. Dan suku ke-8 adalah 23. Nah, suku ke-15 dari suku barisan aritmatika itu adalah, kita lihat nih, dalam soal kan belum diketahui A atau B-nya, ya. Suku pertama atau bedanya berapa, kita kan belum tahu ya. Kita mencari itu dulu dengan, kita harus mencari persamaannya dulu nih. Nah, untuk mencari barisan kemarin rumusnya kan seperti ini. UN sama dengan A plus N-1 dikalikan B, ya. N-nya kan yang pertama nih, N-nya kan 4. A-nya belum diketahui, kita tulis A. Ditambah N-nya ini 4, dikurangi 1, dikalikan B. B-nya kan belum tahu, tetap tulis B. Sama dengan 11. 11 ini dapat dari ini. Ya. Makanya menghasilkan A plus 3B sama dengan 11. Ya. Nah, untuk U8-nya juga sama, kita hanya mengganti N-nya ini dengan 8. Kurang 1, B sama dengan 23 dari sini. Nah, jadi maka ketemulah persamaan A plus 3B sama dengan 11 dan A plus 7B sama dengan 23. Nah, next-nya harus diapain nih? Next-nya kita eliminasi, ya. Kita eliminasi A-nya. Jadi persamaannya kita tulis dulu, A plus 3B sama dengan 11. Kemudian bawahnya kita tulis persamaan yang kedua, A plus 7B sama dengan 23. Nah, kalau kita untuk menghilangkan A-nya, ya, biar habis, maka kita kurangin. Biar A-nya ini hilang, jadi habis, maka kita kurangin. Jadi, A dikurangi A, habis kan, 0 kan? Maka kita tidak tulis. Kemudian 3B dikurangi 7B berapa? Negatif 4B, ya. Kemudian 11 dikurangi 23, itu hasilnya adalah negatif 12. Nah, sekarang B itu udah dapat dari mana? Dari negatif 12 dibagi dengan negatif 4, ya. Itu sama dengan B-nya itu 3, kita ketemu B-nya 3. Nah, kemudian ini substitusikan B-nya ini, B ini ya, ke dalam salah satu persamaan ini. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Nah, kalau Ibu memilih yang atas nih. Jadi, B-nya kita substitusikan ke B ini. Jadi, A-nya tetap ditambah 3 dikalikan 3. Nih, B-nya kita ganti dengan 3 ini. Sama dengan 11. Kemudian A ditambah 9, ini dari 3 kali
3 sama dengan 11. Nah, kemudian untuk mencari A-nya, berarti 11 dikurangi 9, ya. Jadi A-nya adalah 2. Nah, kalau kita sudah ketemu nih, A-nya udah ketemu 2, B-nya udah ketemu 3, kita harus cari apa? Kita harus cari suku ke 15, ya. Rumusnya ini sama. Kayak mencari suku seperti biasanya. UN sama dengan A plus N-1 dikalikan B. Jadi U15 karena yang ditanya 15 sama dengan A-nya tadi 2 ditambah N-nya 15 dikurangi 1 dikalikan B-nya 3, ya. Jadi 2 ditambah 14 dikalikan 3 dulu, jadi hasilnya adalah 44. Paham ya? Kemudian ini sama, ya, kalian harus perhatikan. U2 sama dengan 7, U6 sama dengan 19. Jadi suku ke-8-nya berapa nih? Nah, ini caranya sama. Cari persamaannya dulu, ya. Kemudian langkah keduanya, kita eliminasi, cari B-nya. Yang setelah mencari B-nya, disubstitusikan. B-nya disubstitusikan ke salah satu persamaan, yang atas atau yang bawah. Nah, nanti kalian coba sendiri. Kemudian, nah, kita mencari U ke-8. Rumusnya yang sama nih. UN sama dengan A plus N-1 dikalikan B. Itu ya. Nanti coba kalian pahami sendiri. Nah, ini soal ceritanya nih. Suatu perusahaan pada tahun pertama memproduksi 5.000 unit barang. Pada tahun-tahun berikutnya, produksinya turun secara tetap, yaitu 8 unit per tahun. Nah, pertanyaannya adalah, pada tahun keberapa perusahaan tersebut memproduksi 3.000 unit barang? Nah, kita tahu A-nya ini berapa? Diketahui A-nya berapa? Ketahui A-nya adalah 5.000, ya. Bedanya berapa? Bedanya adalah 80, ya. Gitu. Jadi 5.000 turun setiap tahunnya adalah 80. Turun lagi 80, turun lagi 80, seperti itu. Jadi bedanya adalah minus 80, ya, karena dia selalu berkurang 80, ya. Nah, rumusnya ini tetap, karena yang ditanya adalah pada tahun keberapa. Kita pakai rumus untuk mencari suku. Nah, UN-nya kita ganti 3.000, karena yang ditanya adalah N-nya, berapa tahun keberapa gitu. Atau suku keberapa produksinya 3.000 unit. Jadi UN-nya kita ganti 3.000, A-nya pasti 5.000, ditambah N-1, ya, dikalikan, nah bedanya tadi berapa? Minus 80, ya, karena dia selalu berkurang. Ya. Kalau dia bertambah di sini 80, ya, tapi dia berkurang. Kemudian, nah ini 3.000 sama dengan 5.000, ditambah, ini dari mana ya? Dari N dikalikan minus 80, ini harusnya minus 80, N, terus ini minus 1 dikali minus 80, jadinya ini plus, ya. Kemudian di sini tadi minus 80N, ya. Kita pindah ruas ke sebelah sini, jadinya positif 80N sama dengan 5.000 dikurangi 3.000. Nah, dari sini pindah ruas ke sini ya. Minus 3.000 ditambah 80. Kita hitung seperti biasa. Jadi 80N sama dengan 2080. Jadi N-nya berapa? 2080 dibagi dengan 80, yaitu 26. Jadi pada tahun ke 26, maka produksi tersebut jadi 3.000 unit.
barangnya gitu. Kemudian sebuah perusahaan pada bulan pertama memproduksi 8 unit barang. Nah, dan menaikkan produksinya tiap bulan sebanyak 300 unit. Jumlah barang yang diproduksi selama 1 semester. Ini hampir mirip seperti tadi. Ya, A-nya adalah 8.000, B-nya adalah 300 ya. Ini menaikkan, berarti bukan minus. Jadi A-nya 8.000, B-nya 300. Kemudian, karena ini yang ditanya jumlah barang yang diproduksi selama 1 semester, maka kita pakai deret ya. Jumlah barang yang diproduksi selama 1 semester. Jadi, artinya 6 bulan. Kalau ada kata-kata jumlah, berarti itu deret. Ini rumusnya, SN sama dengan N per 2 dikalikan 2A plus N-1 dikalikan B. Tinggal kita masukin aja. Substitusi N-nya adalah 6 ya. Jadi 6 per 2 dikalikan 2A, A-nya adalah 8.000, ditambah N-nya 6, min 1 dikalikan B-nya 300 ya. Kemudian 6 bagi 2, 3. Ini dihitung seperti biasa. Ini 16.000 ditambah 1.500. Jadi 3 dikalikan 17.500 sama dengan 52.500. Jadi jumlah barang yang diproduksi selama 1 semester adalah 52.500. Jadi nanti kalau kalian untuk contoh selanjutnya biar semakin paham ya. Tempat duduk gedung pertunjukan film diatur mulai dari baris depan ke belakang. Dengan banyak baris di belakangnya, lebih 4 kursi dari baris di depannya. Nah, bila dalam gedung pertunjukan itu terdapat 15 baris kursi dan baris terdepan adalah 20 kursi, tentukan kapasitas kursi dalam gedung tersebut. Kira-kira pakai apa nih? Kita pakai deret, pakai barisan. Kita harus tahu A-nya dulu berapa, B-nya berapa. A-nya berapa? A-nya adalah 20. B-nya adalah 4, karena dia bertambah 4 kursi untuk baris belakangnya. Sedangkan N adalah 15. Kenapa? Karena pada gedung tersebut terdapat 15 baris kursi. Nah, kemudian kita menghitungnya pakai apa? Kalau menentukan kapasitas kursi pada gedung tersebut, kita pakai deret aritmatika karena jumlah kursinya yang kita ditanyakan. SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikalikan B. Jadi N-nya kita ganti dengan 15. 15 per 2 dikalikan 2 kali A-nya tadi 20 ditambah 15 min 1 dikali 4. 4 ini bedanya. Jadi kita hitung seperti biasa. Jadi kapasitas kursi pada gedung tersebut adalah 720 kursi. Paham ya? Kemudian nih, biar lebih paham nih. Hasil produksi kerajinan seorang pengusaha setiap bulannya meningkat mengikuti aturan barisan geometri. Nah, di sini sudah diketahui ada aturan barisan geometri. Pasti kalian semakin paham. Produksi pada bulan pertama adalah sebanyak 150 unit kerajinan. Dan pada bulan keempat adalah sebanyak 4.050 kerajinan. Nah, hasil produksi selama 55 bulan adalah berapa unit? Kita pakai apa nih? Kita harus tahu A-nya dulu berapa. A-nya adalah 150. Nah, ini U4-nya adalah 4.050. Karena pada bulan keempat ini produksinya sebanyak
4050 ya. Kita harus cari tahu dulu rasionya berapa. Rasio barisan geometri. Nah, untuk mencari rasionya kita harus ini U4 per U1 sama dengan U4 nya tadi 4050 per U1 nya tadi 150. Kemudian U4 kan untuk mencarinya kan dengan rumus A kalikan R pangkat 3. 3 ini dari mana? Karena N dikurangin 1, N nya adalah 4 kan? 4 dikurangi 1 jadi 3. Nah, kemudian untuk yang U1 berarti A kalikan R pangkat 1 dikurangi 1 ya, karena apapun yang dipangkat 1 pangkatkan 0 jadinya 1, maka kita tulis A aja di sini. Nah, kemudian disederhanakan, A-nya bisa disederhanakan, kemudian tinggal R pangkat 3 sama dengan 27. Ini dari pembagian ini dan ini ya. Jadi R pangkat 3 sama dengan 27. R-nya berapa? Jadi akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Nah, kita udah tahu nih rasionya adalah 3. Nah, lebih dari 1 kan? Nah, kita pakai rumus yang ini. Sn sama dengan A kalikan R pangkat N min 1 per R min 1. Jadi A-nya tadi 150 dikalikan R-nya tadi 3 pangkat 5. Ya, ini 5 bulan ya. Dikurangi 1 per 3 dikurangi 1. Jadi 150 dikali 243 dikurangi 1 per 2. Jadinya hasilnya adalah 18.150. Ini salah ketik nih, maaf ya. Nah, untuk selanjutnya, seutas tali, bayangkan tali dipotong menjadi 4 bagian. Masing-masing membentuk barisan geometri. Jika potongan tali terpendek adalah 22 cm dan potongan tali terpanjang adalah 54 cm, panjang tali semula adalah Jadi panjang tiap tali merupakan suku-suku pada barisan geometri. Jadi U1-nya itu adalah 2. A-nya ini 2 ya tadi ya. Kemudian U4-nya adalah 54. Maka untuk mencari panjang tali semula, berarti potongan pertama ditambah potongan kedua, tambah potongan ketiga, tambah potongan keempat gitu. Jadi, langkah pertama kita harus menentukan rasionya. Nah, yang diketahui adalah U4 sama dengan AR pangkat 3. Jadi, ini yang terpanjang kan 54. Jadi, potongan terempat kan potongan terpanjang. Jadi, 54 sama dengan 2, hanya kan 2. Dikali R pangkat 3. Jadi, 54 bagi 2 ini 27 sama dengan R pangkat 3. Jadi akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Karena rasionya 3, nah, jadi kita dapat U2-nya, kita dapat A kali R sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian kita cari satu-satu ya. U3 sama dengan A pangkat R kali R pangkat 2 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 18. Nah, dengan demikian U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 adalah 80 hasilnya. Mau pakai rumus yang deret juga nggak apa-apa. Jadi langsung cari yang S4-nya.
Oke, untuk contoh selanjutnya, bakteri A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Setelah 15 menit, banyak bakteri menjadi 400. Banyak bakteri setelah 30 menit adalah, nah, misalkan U1 itu menyatakan banyak bakteri mula-mula pada 0 menit, ya, jadi belum dimulai. Kemudian U2 itu saat 5 menit, karena ini setiap 5 menit. Jadi bertambah lagi 5 menit, maka U3 saat 10 menit, dan seterusnya. Nah, diketahuinya adalah U4 sama dengan, ini rumusnya ya, A R pangkat 3 sama dengan 400, karena ini ada 400, dan R-nya itu adalah 2. Nah, ditanya adalah U7. Kenapa U7? Coba kita perhatikan ini lagi. Jadi, U1 kan 0 menit. Jadi, setiap bertambah 5 menit sampai ke 30 menit, ini ada pada urutan ke-7. Tuh. Jadi, kita pakai rumus barisan geometri. Seperti ini, UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Jadi A kali R pangkat 6. Ya, boleh R-nya langsung diganti dengan 2. Jadi 2 pangkat 6. A-nya kan kita belum tahu ya, A-nya itu berapa. Karena tidak diberitahu di sini A-nya berapa. Nah, kalau tidak diberitahu seperti ini, kita ganti aja. Tadi kan U4 AR pangkat 3. Nah, berarti masih 3 lagi ya pangkatnya ya. Maka ditulis di sini R pangkat 3. Jadi di sini adalah AR pangkat 3 itu tadi berapa? 400 dikalikan 2 pangkat 3. Jadinya 400 dikalikan 8. Jadi bakteri setelah 30 menit ada 3200. Jadi kalau sudah diberitahu, misalkan bakteri mula-mula itu ada 20, maka ini A-nya diganti dengan 20 gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, biar kalian lebih paham, Ibu akan memberikan 4 soal ini. Jadi, beberapa soal ini, contoh-contohnya sudah ada di materi tadi. Jadi, ini ada 4 soal. Kalian kerjakan di buku kalian, ya. Kemudian nanti difoto, diupload di Google Classroom. Paling lambat hari ini pukul 12 malam. Jadi semakin cepat, semakin baik dalam mengerjakan. Jadi jangan menumpuk-numpuk, ya. Karena setiap hari akan setiap ada tugas. Jadi jangan menumpuk-numpuk. Ini akan saya nilai untuk nilai keterampilan, ya. Jadi selamat mengerjakan soal 4 ini. Jika ada yang, misalkan ada yang belum paham, langsung aja boleh chat Ibu, ya. Biar lebih cepat boleh chat Ibu. Dikerjakan masing-masing, diketahui, ditanya, jawab. Jadi, ya, ada 4 soal. Jadi selamat mengerjakan. Tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara jarak jauh ini. Tetap jaga kesehatan selalu. Sampai bertemu di pembelajaran matematika selanjutnya. Terima kasih.